Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua teman saya, yaitu Mas Asli Athoillah dan Zainuddin Asror, akan mempresentasikan bab 5 mengenai teknik penelitian yang berisikan: pertama, sumber dan jenis data; kedua, peranan manusia sebagai elemen instrumen penelitian; ketiga, pengamatan; keempat, wawancara; kelima, catatan lapangan; keenam, penggunaan dokumen; ketujuh, sampling dan satuan kajian; kemudian yang terakhir, beberapa teknik penelitian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan poin 1 sampai 3, yaitu sumber dan jenis data, peranan manusia sebagai instrumen penelitian, dan pengamatan. Baik, yang pertama yaitu sumber dan jenis data. Menurut Loveland, sumber data utama penelitian dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun macam-macam sumber dan jenis data yaitu kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, kemudian data statistik. Kemudian poin kedua yaitu peranan manusia sebagai instrumen penelitian. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara turut-turut, yaitu pertama, pengamatan berperan serta; kedua, manusia sebagai instrumen penelitian. Pengamat berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai instrumen. Instrumen penelitian ialah sebagai alat pengumpulan data sebagai tes, seperti tes pada penelitian kualitatif. Ada 3 hal yang dibahas di sini, yaitu mencakup ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrumen. Kemudian pengamatan. Yang pertama yaitu alasan pemanfaatan pengalaman. Kedua, macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat. Ketiga, apa yang diamati. Keempat, pengamatan dan pencatatan data. Pengamat yang diamati, kelemahan pengamatan. Alasan pemanfaatan pengamatan, yaitu pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kemudian yang kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagai yang terjadi keadaan sebenarnya. Yang ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan peristiwa proporsional maupun pengetahuan dari data. Yang keempat yaitu sering terjadi adanya keraguan pada peneliti. Jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada kekeliruan atau bias. Yang kelima yaitu teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Kemudian yang keenam, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknis komunikasi lainnya tidak dimungkinkan,
Pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Kemudian macam-macam pengamatan. Yang pertama, pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan secara langsung. Kemudian mengenai macam-macam pengamatan, yaitu yang pertama, pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Kemudian yang kedua, pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan terbuka dan tertutup. Kemudian yang terakhir, pengamatan dapat dibagi atas pengamatan pada latar ilmiah dan pada latar. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengamatan dan pencatatan data, yaitu langkah pertama, buatlah catatan lapangan. Kemudian buku harian pengalaman lapangan. Yang selanjutnya, catatan tentang satuan-satuan tematis, catatan kronologi, catatan tentang satuan-satuan tematis, taksonomi dan sistem kategori, jadwal, sosiometrik, panel, balikan, melakukan kuesioner, melakukan pengamatan lainnya, daftar cek, alat elektronika, dan alat yang dinamakan topeng steno. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zainuddin Asror. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin Asror akan melanjutkan presentasi dari Mas Gary Muhtar terkait teknik penelitian. Teknik penelitian yang nomor 3 yaitu wawancara. Nah, di sini dalam buku leksi sendiri membahas tentang wawancara itu mencakupi ada 6 persoalan. Yang pertama yaitu ada pengertian dan macam-macam wawancara. Jadi apa itu wawancara dan macam-macam wawancara itu seperti apa aja. Yang nomor 2 itu bentuk-bentuk pertanyaan. Jadi ketika kita mewawancara itu kita pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita tanyakan itu pertanyaannya seperti apa. Nggak asal-asal kita tanyakan dalam sebuah wawancara. Nah, menata urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita harus ditata dengan terperinci, dari harus secara teratur. Biar apa? Biar nanti konsep pembahasannya itu bisa teratur. Nah, yang keempat ada perencanaan wawancara. Yang kelima ada pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Yang keenam ada wawancara kelompok fokus. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian dan macam-macam wawancara. Nah, wawancara sendiri adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Jadi wawancara itu ada sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, yang memiliki maksud tertentu. Nah, untuk macam-macam wawancara. Jadi wawancara itu apa aja? Gitu. Yang pertama itu ada wawancara pembicaraan informal. Nah, apa itu wawancara pembicaraan informal? Pengertiannya itu seperti apa? Nah, pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangatlah bergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada wawancara. Hubungan wawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Jadi di sini orang yang diwawancarai itu tidak sadar, atau wawancara yang bersifat menggiring opini. Nah, yang kedua, dari macam-macam wawancara, yang kedua di sini ada pendekatan penggunaan petunjuk umum
wawancara. Nah, jadi wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Nah, demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dalam seluruhnya tercakup. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu ada wawancara baku terbuka. Nah, apa itu wawancara baku terbuka? Nah, wawancara ini yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluasan mengadakan pertanyaan, pendalaman, atau probing terbatas, dan hal itu tergantung pada situasi wawancara dan pewawancara. Wawancara ini digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara orang terwawancara dengan yang lainnya. Nah, mungkin dari sini paham lah ya macam-macam wawancara. Jadi wawancara itu ada berbagai jenis. Nah, lanjut membahas tentang persoalan wawancara. Yang pertama tadi kan ada pengertian dan macam-macam wawancara. Yang kedua di sini ada tentang bentuk-bentuk pertanyaan. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan. Nah, apa aja bentuk-bentuk pertanyaan yang ada di dalam wawancara itu? Yang pertama ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat seseorang. Nah, yang kedua ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga ada pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat ada pertanyaan tentang pengetahuan. Yang kelima ada pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Yang kelima ada pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Nah, yang mungkin itu macam-macam pertanyaan ketika melakukan wawancara. Lengkap sekali. Oke, yang ketiga dari pembahasan wawancara, yang ketiga ada penata urutan pertanyaan. Jadi kita itu enggak selaku wawancara itu enggak boleh kita itu asal-asal tanya-tanya. Kita harus susun pertanyaannya tersebut biar bisa terurut. Nah, ada 3 cara penataan pertanyaan menurut Lincoln, yaitu yang pertama bentuk cerobong, yang kedua kebalikan bentuk cerobong, dan yang ketiga adalah rencana quintimensional. Itu penataan rencana. Nah, yang keempat dari pokok-pokok wawancara. Yang keempat yaitu ada perencanaan wawancara. Jadi wawancara itu sebelumnya harus direncanakan dulu. Nah, perencanaan diuraikan di sini yaitu menitik beratkan wawancara tak terstruktur, karena untuk wawancara terstruktur supaya cukup petunjuk yang tersedia. Paham ya dari sini ya? Langsung saja lanjut yang kelima karena waktu sedikit. Yang kelima yaitu tentang pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Jadi ketika kita sudah melakukan wawancara, apa kegiatan kita sesudah wawancara? Yang pertama yaitu bagaimana melaksanakan wawancara. Yang kedua strategi dan taktik berwawancara. Yang ketiga pencatat data wawancara. Yang keempat kemudian diakhiri dengan kegiatan sesudah wawancara. Oke, jelas. Langsung saja isi tentang wawancara yang selanjutnya yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan ketika di medan perang, ketika di medan wawancara. Nah, catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Uraian ini akan membahas yang pertama pengertian dan kegunaan, yang kedua bentuk dan model, yang ketiga isi, yang keempat adalah proses penulisan dan pemaketan catatan lapangan. Itu adalah catatan lapangan. Nanti selebihnya tentang apa pengertian dan kegunaan catatan lapangan dan terus apa aja bentuk-bentuk dan model catatan lapangan itu bisa baca sendiri dalam buku leksi ya teman-teman, karena waktu saya terlalu singkat. Oke, lanjut.
Di sini saya akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang teknik penelitian. Teknik penelitian yang kelima yaitu penggunaan dokumen. Nah, penggunaan dokumen di sini yaitu ada 4 yang dibahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan kegunaan dokumen sendiri, yang kedua dokumen pribadi, yang ketiga dokumen resmi, dan yang keempat adalah kajian isi atau konteks analisis. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Asl atau Ilah terkait bab selanjutnya, karena dalam waktu sendiri saya sudah melebihi batas. Di sini sudah 9 menit. Jika ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin F, penggunaan dokumen. Bagian ini akan membahas 4 pokok persoalan, yaitu pengertian dan kegunaan, yang kedua dokumen pribadi, yang ketiga dokumen resmi, dan yang keempat kajian isi. Yang pertama yaitu pengertian dan kegunaan. Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika peneliti menemukan rekor, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Yang kedua ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar sumber penelitian. Jika guru atau peneliti meminta siswa atau subjek untuk menuliskan pengalaman berkesan mereka, hal itu dipandang juga sebagai dokumen pribadi. Di antara berbagai macam dokumen pribadi yang dibahas di sini hanyalah 3 buah yang bukan dimintakan oleh peneliti untuk disusun, melainkan memang sudah ada. Ketiganya adalah buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Poin yang pertama dari dokumen pribadi yaitu buku harian. Buku harian yang bermanfaat ialah buku yang ditulis dengan memberikan tanggapan tentang peristiwa-peristiwa di sekitar si penulis. Yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi antara seseorang dengan anggota keluarganya dapat dimanfaatkan pula oleh peneliti. Hal itu bermanfaat untuk mengungkapkan hubungan sosial seseorang. Jika surat itu berisi masalah atau pengalaman yang berkesan dari penulisnya, maka surat pribadi itu akan bermanfaat bagi penulisnya, bagi upaya menggambarkan latar belakang pengalaman seseorang. Yang ketiga yaitu ada autobiografi. Autobiografi banyak juga ditulis oleh orang-orang tertentu seperti guru atau pendidik terkenal, pemimpin masyarakat, ahli, bahkan orang biasa pun ada juga yang menulis. Poin yang ketiga yaitu ada dokumen resmi. Setelah tadi ada pengertian dan kegunaan, dokumen pribadi, yang ketiga dokumen resmi. Dokumen resmi itu terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Yang mana dokumen internal itu berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Yang keempat ada teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten. Definisi untuk memanfaatkan dokumen yang padat ini biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah konten analisis atau di sini dinamakan kajian isi. Untuk menggunakan kajian isi, seorang hendaknya mengikuti kursus dan latihan khusus yang diadakan untuk itu. Oleh karena itu, apa yang diuraikan di sini barulah merupakan
prinsip-prinsip dasar, dan apabila seseorang tertarik untuk mendalaminya, sebaiknya ia mengikuti latihan khusus tersebut. Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Berelson 1952 dalam Guba dan Lincoln 1981 240 mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Yang poin G pada bab 5 yaitu sampling dan satuan kajian atau unit of analysis. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Pada penelitian non kualitatif, sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah menurut Lincoln dan Guba, peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu rancangan sampel yang muncul, yaitu sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. Yang kedua ada pemilihan sampel secara berurutan. Tujuannya itu memperoleh variasi sebanyak-banyaknya, hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Yang ketiga ada penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya, namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, ternyata bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian. Yang keempat yaitu pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Nah, selanjutnya itu poin H pada bab 5, yaitu beberapa teknik penelitian lainnya. Yang pertama yaitu wawancara kelompok fokus dalam penelitian kualitatif. Poin A, asal mula kelompok fokus dan wawancara kelompok. Krauger 1988 menyatakan bahwa wawancara kelompok fokus lahir pada akhir 1930-an oleh ilmuwan sosial yang meragukan tentang ketepatan metode pengumpulan data secara tradisional. Yang poin B yaitu definisi. Yang pertama wawancara kelompok. Smith 1954 mendefinisikan wawancara kelompok sebagai sesuatu yang membatasi pada situasi di mana kelompok yang dibangun cukup kecil untuk membangun diskusi yang pantas di antara sesama anggotanya. Yang kedua, kelompok fokus. Denzin dan Lincoln 1954 menyatakan bahwa Merton et al. Mula-mula menyatakan istilah kelompok fokus dan pada tahun 1956 mengaplikasikan pada situasi di mana pewawancara bertanya anggota kelompok dengan pertanyaan yang sangat khusus tentang topik sesudah hasil penelitian sementara dilaksanakan. Yang ketiga, kelompok fokus dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif memusatkan diri pada kata-kata dan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendeskripsikan orang-orang dalam suatu latar yang alamiah. Yang keempat, pemanfaatan kelompok fokus. Kelompok fokus dapat digunakan pada setiap bagian suatu program penelitian. Stewart dan Samdasani 1990 mengikhtisarkan pemanfaatan yang lebih umum dari kelompok fokus sebagai berikut. Memperoleh latar belakang informasi secara umum tentang sesuatu topik yang diperhatikan. Yang kedua, mengumpulkan hipotesis penelitian yang dapat diberikan pada peneliti lainnya
dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, mendorong gagasan baru dan konsep yang kreatif, mendiagnosis potensi masalah dalam suatu program baru, pelayanan atau produk, membangun kesan tentang produk, program, pelayanan, lembaga atau bidang perhatian lainnya. Yang keenam, belajar bagaimana para responden berbicara tentang fenomena yang diperhatikan yang bisa memfasilitasi instrumen penelitian kuantitatif. Yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil penelitian kualitatif sebelumnya. Yang kedua yaitu teori dari dasar atau grounded theory. Teori-teori dasar atau TDD adalah teknik induktif yang dikembangkan untuk penelitian kualitatif dan dimanfaatkan juga untuk topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Teori dari dasar itu yang pertama yaitu orientasi filosofis. Teori-teori dasar didasarkan pada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki banyak pandangan yang sama dengan fenomenologi. Yang kedua, metodologi. Langkah-langkah teori-teori dasar terjadi secara simultan. Yang selanjutnya itu pengumpulan data dan teknik analisis. Di sini data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dari dokumen atau secara gabungan daripadanya. Yang selanjutnya itu hasilnya adalah teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Hasil peneliti melaporkan teori yang ditunjang dengan contoh-contoh dari data. Penelaahan, kepustakaan dan hasil berupa angka tidak digunakan dalam laporan. Laporan itu cenderung dibuat dalam bentuk diskusi naratif tentang proses penelitian dan temuan-temuannya. Yang ketiga ada etnografi. Etnografi memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Peneliti etnografi meneliti secara umum dan meluas tentang budaya umum seperti etnis Cina, orang Indonesia, suku Batak, suku Jawa, dan sering hal ini itu dinamakan etnografi makro. Sebaliknya, etnografi dapat memfokuskan dirinya pada budaya yang kecil dan sempit seperti budaya orang pemulung, budaya artis, dan hal demikian dinamakan etnografi mikro. Poin yang selanjutnya itu metodologi. Ada dua metodologi, ada dua macam pendekatan yaitu emik dan etik. Pendekatan emik dalam penelitian melibatkan penelitian perilaku dari dalam anggota-anggota kelompok budaya. Pendekatan etik melibatkan upaya peneliti perilaku dari sisi orang luar dan menguji kesamaan-kesamaan dan pembedaan-pembedaan setiap budaya. Hasilnya pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Selanjutnya penelitian etnografi dalam pelayanan kesehatan. Leininger et al. 1985 telah mengembangkan strategi penelitian etnografi untuk pelayanan kesehatan. Strategi penelitian itu dinamakan penelitian etnopelayanan kesehatan yang muncul dari teori Leininger untuk pelayanan kesehatan antar budaya. Yang poin 4, penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah penelitian baik kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Telah dipersoalkan bahwa hal itu lebih merupakan alat untuk mencapai perubahan daripada sebagai penelitian yang sebenarnya. Bagaimanapun penelitian tindakan itu sering digunakan oleh guru-guru, praktisi hukum. Tindakan itu sering digunakan dan oleh para perawat dalam pelayanan kesehatan. Karena itu hal itu dibahas juga di bagian ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.